Kisah lama Dwi Sasetyaning Tias kembali menyeruak dan membuat publik mengernyit. Di tengah polemik status kewarganegaraan anaknya, netizen yang budiman justru menyoroti jejak digital Dwi Sasetyaning Tias yang mengungkap pengalaman emosional dengan sang ayah. Mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP itu pernah menceritakan momen saat dirinya hamil 4 bulan sepulang dari Belanda dan sangat ingin makan sushi. Keinginan sederhana itu berubah menjadi pengalaman yang ia anggap menyakitkan karena berujung dimarahi dan harus makan di tempat lain. Cerita tersebut disebut meninggalkan bekas mendalam hingga memengaruhi kondisi mentalnya. Dwi Sasetyaning Tias mengaku membutuhkan waktu panjang untuk berdamai dengan masa lalu. Bahkan sampai berkali-kali mendatangi psikolog demi memproses luka batin terhadap ayahnya. Jejak digital ini kembali viral dan memancing beragam reaksi, mulai dari empati hingga kritik, memperpanjang sorotan publik terhadap kehidupan pribadi Dwi Sasetyaning Tias yang terus dikuliti netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue gemes banget sama komentarnya si Mbak Saset ini ya. Udah kontribusi buat negara, Mbak Saset. Kontribusi kita warga negara Indonesia di sini adalah membiayai kuliah lu dan suami lu di luar negeri dengan harapan kalian itu nantinya berguna buat negara kita ya. Harusnya ya lu itu lebih nasionalis dan lebih bangga jadi WNI dibanding kita ini. Bukannya cukup gue aja yang WNI, anak-anak gue jangan. Damn! Tuh lagi nih ya. Sorry, emang saya capek jadi WNI dengan segala kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, kapan lu mau pindah warga negara? Berani nggak lu pindah warga negara sekarang? Nggak berani kan lo? Karena saat ini suami lu kuliahnya aja masih dibiayain sama kita di sini ya, Mbak Saset. Nah, lu kalau mau songong itu jangan nanggung gitu ya, Mbak Saset. Berani nggak lu pindah warga negara kalau lu capek? Pindah lagi kata gue, bacot aja lu. Kakak ini katanya penerima beasiswa LPDP. Panjang juga roadmap kakak ya. Beasiswa, anaknya jadi WNA British. Aku yang ke Bangkok nikah sama orang Thailand. Bang benci kali aku sama negara kita. Tapi tiap hari tahu apa yang kami ributin. Kalau anak laki-laki, aku mau anakku itu pemain timnas striker dia. Bobol gawang lawannya kan. Waktu kecil ku didik VOC di sini. Dititipkan di Leicester City ini akademi di Bangkok nih Kirim ke Inggris, umur 17, sumpah WNI. Bobol-bobol gawang lawan dia, di TBK aku gini-gini. Yang gondok juga aku lihat negara kita. Tapi itu tujuanku, kena maki tiap hari sama istriku. Langkahi dulu mayatku, katanya. Pakai bahasa Thailand, pap tetap, pening kepalaku. Kakak baik-baik di sana, kakak post pula, kakak biar viral, kakak mau perhatian. Saran aku kak, klarifikasi kak, buat perjanjian tertulis. Anak kakak umur 17 tahun dinaturalisasi pemain timnas. Dah, pasti dimaafkan netizen. Kalau enggak, selesai kakak dirujak. Rujak. Aku setuju sama statementmu Mbak, ya kan. Statement soal apa? Soal kalau kau itu ingin memberikan yang terbaik untuk anakmu. Iya benar, tapi aku nggak setuju soal kau bilang cukup aku yang WNI, anak-anakku jangan. Loh, gini dong, kamu kuliah menggunakan beasiswa negara, yang mana beasiswamu itu diambil dari pajak masyarakat, ya mungkin pajakmu juga atau pajak dari orang tuamu, ya kan, termasuk, ya kan. Tapi sekali lagi, masyarakat Indonesia berkontribusi untuk hidupmu, ngerti nggak, ya kan. Lalu, ini aku kasih tahu lagi ya, marketmu masih Indonesia, jadi jangan sok-sok bilang cukup aku yang WNI terus anak-anakku jangan. Loh, kamu aja nyari duit atau nyari follower, nyari market masih Indonesia loh, ya enggak? Kenapa aku bilang begitu? Kalau kamu memang nggak nyari market Indonesia, jangan pakai bahasa Indonesia dong kontennya. Pakai aja itu British, ya kan? Boa gitu dong. Jadi menurutku Mbak ya, gini, I think kayak I'm not smart but I'm like a human.
Oke, kita update dulu ya perihal ibu ini. Karena videonya makin viral, mungkin banyak kali yang DM, akhirnya dia meminta maaf. Tapi aku fokus pada satu paragraf. Saya mencintai Indonesia dengan segala harapan dan tantangannya, dan semoga saya tetap bisa terus berkontribusi untuk Indonesia hari ini dan di masa depan. Kalau Anda cinta Indonesia, kenapa anaknya jadi warga Inggris, Mbak? Sebenarnya yang bikin masyarakat marah tuh karena satu, dia dan suaminya penerima beasiswa LPDP. Yang kedua, pernyataannya yang bilang cukup dia aja yang jadi WNI, anak-anaknya jangan. Jadi kayak gimana ya? Semacam dia ngomong, cukup aku yang masuk neraka, anak-anakku jangan. Nah kayak gitu tuh. Kayak nggak ada benernya negara kita ini. Tapi kayaknya ya, dia tuh hapus-hapusin komentar-komentar orang yang nggak suka sama dia. Karena isinya pro semua. Kan nggak mungkin ya. Tapi aku salvok sama komenan satu orang. Siapa dia? Ini. Ciki Fauzi. Si paling petugas haji. Dia bilang apa coba? Nggak ada yang salah sama sekali. Nggak ada yang salah gimana? Moralnya aja ada yang salah. Ngeludah di piring sendiri. Mbak Ciki Fauzi, kayaknya dendam ke pemerintah karena nggak jadi petugas haji belum hilang-hilang. Sabar, aku yakin Anda bisa jadi petugas haji kok. Kalau Anies yang jadi presiden, tapi itu sangat sulit banget. Yang paling lucu dari LPDP luar negeri adalah ketika ada alumni yang tidak mau pulang ke Indonesia dengan alasan tidak ada lapangan kerja. Nah, setahu saya, penerima beasiswa LPDP itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang cerdas, sehingga pemerintah berani memberikan mereka beasiswa dengan nominal yang sangat besar agar nantinya bisa pulang ke Indonesia mengabdi, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu permasalahan yang paling krusial di Indonesia saat ini yaitu adalah kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran. Seharusnya ini menjadi perhatian mereka, tetapi yang terjadi adalah ada justru yang permasalahan dirinya sendiri saja tidak bisa diselesaikan, membuat lapangan kerja untuk dirinya sendiri saja tidak bisa dia lakukan, memberdayakan dirinya sendiri saja tidak dia laksanakan. Nah, bagaimana mau bisa mengabdi ke masyarakat? Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pihak LPDP agar orang-orang yang menerima beasiswa ini adalah orang-orang yang tepat, bukan justru pulang ke Indonesia menjadi pengangguran, menjadi beban, dan lebih parahnya lagi, mereka menyalahkan pemerintah. Mereka menuntut pemerintah untuk memberikan lapangan kerja. Padahal sudah dijadikan orang cerdas, sudah diberikan uang pajak yang sangat besar, tapi tidak bisa menyelesaikan solusi, tidak memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Aku tuh bingung ya, kenapa kok beasiswa LPDP itu justru lebih mudah daripada beasiswa lokal nih. Padahal teman-teman, kalau kita bandingin nih, beasiswa dokter di daerah terpencil, dia kepingin ngambil sekolah spesialis, maka yang harus dilakukan adalah dia menandatangani surat perjanjian kembali ke daerah asalnya 2N+1 atau mengembalikan beberapa kali lipat jumlah uang yang dikeluarkan daerah untuk menyekolahkan dia. Jadi begini, kalau misalnya nih aku mau ngambil sekolah spesialis nih, yang terjadi adalah aku belajar 5 tahun. Maka ketika aku sudah lulus, maka aku harus kembali ke daerah asalku dan mengabdi minimalnya 2N+1. 2 dikali 5, 10 tahun ditambah 1 tahun. 11 tahun aku harus mengabdi. Kalau aku tidak mau mengabdi, maka aku harus mengembalikan semua biayanya itu beberapa kali lipat. Terakhir seingatku itu 3 kali lipat. Jadi misalnya nih, daerahku sudah menyekolahkan aku mengeluarkan biaya sekitar 300 juta, maka aku harus mengembalikan itu 3 kali lipatnya, yaitu 900 juta. Akhirnya banyak dokter-dokter yang setelah mereka sekolah, dia kembali nih, nggak pindah, nggak kabur. Nah, ini juga bisa jadi suatu masukan buat pemerintah agar nanti di LPDP itu juga ada
klausal untuk kembali untuk mengabdi ke negaranya, bukan dijadikan jalan pintas untuk pindah warga negara. Gedeg banget ya, kok banyak orang seperti itu ya, dan dengan bangganya mereka bilang pindah warga negara, padahal itu adalah uang dari rakyat kecil untuk nyekolahkan mereka itu.